I'm a legend. I'm a legend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Laili Fitriani. Saya merupakan dosen tetap Institut Pendidikan Nusantara Global, tepatnya di Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Saya menjadi dosen di Institut Pendidikan Nusantara Global sejak tahun 2021 sampai saat ini. Adapun riwayat pendidikan saya S1 di UIN Mataram pada program studi PGMI dan S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada program studi PIAUD. Adapun tujuan saya dalam membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen pada gelombang kedua pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat dengan PDD UKT-PT. Selama saya menjadi dosen tetap di Institut Pendidikan Nusantara Global, tepatnya di program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, saya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya mata kuliah pokok yaitu media pembelajaran anak usia dini. Adapun mata kuliah yang saya ampu berdasarkan kepakaran yang saya miliki, tentu juga sesuai dengan yang dibutuhkan oleh program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Mata kuliah media pembelajaran anak usia dini merupakan mata kuliah wajib program studi yang dipelajari pada semester genap, yaitu pada semester 2 yang berbobot 2 SKS, di mana satu SKS-nya berisi tentang teori di dalam kelas, kemudian satu SKS-nya praktikum dalam pembuatan media pembelajaran untuk anak usia dini. Adapun yang dibahas dalam mata kuliah media pembelajaran anak usia dini ini secara umum yaitu yang pertama yaitu hakikat sumber pembelajaran anak usia dini dan pembuatan, penggunaan, serta pengelolaan media pembelajaran untuk anak usia dini. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep sumber media pembelajaran serta mampu membuat dan memanfaatkan media pembelajaran untuk anak usia dini. Ada beberapa cara yang saya gunakan dalam menyampaikan isi materi pada mata kuliah ini. Yang pertama yaitu menyiapkan materi. Dalam menyiapkan dan menyampaikan isi materi, saya menggunakan PowerPoint yang berisi tentang materi dan kemudian saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mencari bahan kajian yang akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu interaksi dengan mahasiswa, di mana dalam proses pembelajaran saya berusaha untuk melakukan interaksi dengan mahasiswa di setiap pembelajaran berlangsung. Kemudian setiap selesai membahas materi tersebut, saya menanyakan kepada siswa sejauh mana pemahamannya tentang materi yang sudah disampaikan atau dibahas pada pertemuan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu asesmen atau penilaian, di mana dalam penilaian yang saya lakukan yaitu ada untuk kehadirannya 20%, untuk bobot UTS-nya 15%, kemudian UAS-nya sebesar 20%, untuk kerjasama dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan tugas praktikum sebesar 20%, kemudian yang keaktifannya sebesar 20%. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran yang telah saya siapkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, sudah hadir semua? Sudah. Bagaimana, sehat semua? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Baik. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Absen dulu ya. Yunda Mulyana. Izin. Nur Hidayah. Hadir. Mia Zuhria. Dan terakhir Yuli Isnaini. Ada yang belum disebut namanya? Baik. Sekarang mata kuliah media pembelajaran ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang media pembelajaran. Baik, di sini ada yang tahu apa itu media? Ada yang masih ingat apa itu media? Silakan. Silakan Raudatul Hasanah. Media pembelajaran anak PAUD adalah alat atau permainan yang digunakan untuk mengajar anak-anak supaya bisa memahami dengan jelas. Oke, baik. Media merupakan alat. Saya umpamakan seperti ini. Media itu kita mau transportasi, kita mau kemana? Tujuan kita. Dan gini, saya mau ke luar pulau. Luar pulau itu kita pakai apa? Itulah medianya, transportasi yang kita gunakan. Banyak sekali transportasi yang bisa kita pakai, tapi sesuai tidak sama tujuan kita. Itulah media. Seperti itu ya. Baik, kemarin saya sudah membentuk kelompok ya. Berbentuk jadi 3 kelompok. Ya, baik, silakan kumpul ke kelompoknya masing-masing, silakan. Dibawa medianya. Semuanya bawa medianya ya. Oke, baik. Kelompok pertama, laporannya sudah selesai. Medianya sudah siap. Oke, kelompok kedua, siap. Laporannya, medianya juga dibawa. Oke, kelompok ketiga, sudah siap. Oke, langsung saja ya. Untuk nanti, untuk yang pertama kelompok 1, nanti kelompok lain menanggapi media yang akan dijelaskan oleh kelompok 1. Seperti itu ya, mungkin dari kekurangan dan kelebihan, terus efisiensi, seperti itu ya. Baik, untuk yang kelompok 1 silahkan kelompok 1. Siapa ketuanya? Ya, silahkan dijelaskan media yang dipakai ya. Perasaannya sendiri, serta membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Mengapa perkembangan sosial emosional anak sangat penting? Yang pertama, sebagai fondasi kesiapan belajar. Yang kedua, membentuk kepribadian yang percaya diri. Yang ketiga, membangun kemampuan berempati dan bergaul. Yang keempat, melatih kemandirian dan pengendalian diri. Yang kelima, mempengaruhi kesehatan mental dan masa depan. Dampak jika terabaikan, pertama, sulit beradaptasi di lingkungan sekolah. Yang kedua, sering bertengkar atau melakukan tindakan. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah kita untuk memahami jenis perasaan. Nah, di sini misalkan kita mau mengajarkan kepada anak TK, gimana cara kita mengelola emosi kita sendiri. Kita bisa menyuruh anak mengamati dulu nih. Di atas ada tulisan kata senang, marah, terkejut, mengantuk, sedih dan takut. Kita bisa ngasih tahu anak di sini senang. Kalau ekspresi senang tuh kayak gimana sih? Gitu. Nah, coba kita suruh gunting dulu ini, kita gunting semuanya, lalu kita jelaskan. Ini tuh ekspresi apa ya? Coba ini ekspresi apa ya? Kalau ini sedih. Nah, berarti kalau ini sedih, kita suruh anak menempel. Kita kasih tahu dulu. Ini mengantuk, ini sedih, ini takut. Nah, di mana kita harus menempel ini? Berarti di tengah. Begitupun selanjutnya. Kita kasih lihat dulu ini ekspresi apa, lalu kita suruh menempel sesuai dengan tulisan yang di atas. Nah, begitu. Lalu kita menempel sesuai dengan tulisan dan gambar marah. Gitu. Baik,
itulah presentasi dari kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan ya. Baik, mungkin ada tambahan atau masukan dari kelompok 1, 2, dan 3 untuk kelompok 1 tentang media pembelajarannya. Silahkan yang kelompok berapa? Kelompok 2, silahkan. Apakah bisa kita terapkan media pembelajarannya di anak usia 3 tahun? Itu yang apakah bisa media itu digunakan di usia 3 tahun? Soalnya kan di sini ada membacanya, seperti itu ya. Kemudian yang kelompok 4. Oh, kelompok 3, maaf ya. Silakan, kelompok 3. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari media tersebut? Coba Anda jelaskan ya. Baik, kelebihan dan kekurangan media yang sudah dibuat. Baik. Sudah bisa dijawab. Silakan kalau jawab. Tadi pertanyaan dari Saudari Yana, apakah media pembelajaran ini bisa digunakan dari usia 3 sampai 4 tahun? Kalau menurut saya, ini kan dalam bentuk baca. Jadinya untuk sasarannya itu kelas B atau 5 sampai 6 tahun. Kebetulan saya punya anak yang usianya 6 tahun. Jadi kalau udah bisa membaca, dia akan dipermudah cara kan ekspresinya misalnya sedih, mana ekspresi sedih? Tinggal dia mencocokkan antara gambar sedih dengan kata sedih gitu. Oke, baik. Saya tambahkan sedikit ya, karena mungkin kalau untuk membacanya kurang tepat ya, karena anak masih usia 3 tahun. Tapi untuk memperkenalkan ekspresinya itu bisa. Oh, nangis seperti ini, senang seperti ini, seperti itu. Mungkin ngantuk. Nah, kalau menangis itu kalau kita dapat apa? Oh, dapat musibah, seperti itu. Kemudian kalau senang itu apa? Kalau dapat hadiah, seperti itu. Kalau mengantuk itu berarti mau tidur. Itu bisa diberikan ke anak usia 3 tahun, tapi dengan porsi yang lebih sedikit, atau bukan tidak membaca langsung. Seperti ada kan kata-kata yang tadi, ada yang mengantuk, bersedih, seperti itu ya. Baik, bagaimana? Atau mungkin ada tambahan dari kelompok lain untuk yang pertanyaan yang tadi. Baik, sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Sudah siap kelompok 2? Silakan, siapa ketua kelompoknya, silakan mempresentasikan medianya. Berjudul kelas magnetic set atau set huruf magnetik untuk kelas. Yang dimana di sini untuk pengembangan kognitif atau kemampuan bahasa dan pengenalan huruf. Sasarannya untuk anak usia dari 4 sampai magnetik dan papai yang mudah dijangkau oleh anak. Contohnya kayak gini kan, atau sambil berdiri atau sambil duduk nantinya. Terus kedua, mengelompokkan huruf konsonan dan huruf vokal. Yang dimana siapa yang tahu di sini apa itu huruf vokal? Kalau konsonan itu apa? Selain dari A, B, C, D, E, Nah, itu kita. Kaila jadi anak. Peserta didiknya. Nah, ada didiknya. Terus kita suruh adik untuk mencari huruf yang sama seperti ini. Coba. Huruf B itu yang besar mana? Besar yang mana? Yang ini. Ya. Boleh juga di bawahnya deh. Terus huruf E kecil. B kecil. Huruf E. 1, 2. Berarti di sini huruf vokal terdiri dari ada 2. Terus kemudian huruf konsonannya selain huruf vokal kita hitung 1, 2, 3. Berarti huruf konsonannya berapa? 3. Nah, begitu cara mainnya. Baik, hanya ini presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan? Yuk, silakan. Oh, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Baik,
sudah selesai dari kelompok 2. Silakan mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 2 dari kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan. Yuk. Medianya sudah cukup bagus ya. Ada pengenalan hurufnya, bisa juga nanti pengenalan warna karena berbagai macam warna ada di sana, ada merah, biru, hijau, ungu seperti itu ya. Baik, silakan. Ayo kelompok 3, silakan. Kendala apa yang sering dihadapi oleh anak saat menyusun kata, dan Sida sebagai guru bagaimana cara mengatasinya? Oke, baik. Tadi sudah ditanyakan ya. Untuk yang kelompok 3 pertanyaannya apa kendala yang dihadapi ya? Seperti itu, apa kendala yang dihadapi dalam mengaplikasikan media yang dibuat. Kemudian yang kelompok yang pertama yaitu apakah konsonan itu harus diajarkan untuk anak usia 4 tahun seperti Dengan pelan-pelan gitu. Terus pertanyaan dari kelompok 1, apakah apa tadi yang usia 4 tahun bisa kita ajarkan? Bisa itu Bu, tapi dengan cara kita, maksudnya dengan cara menyenangkan seperti lagu-lagu yang dimana itu kan ada nyanyian huruf vokal itu, buka mulutnya seperti itu. Bisa diterima? Bisa. Baik, sudah dijawab oleh kelompok 2 atau mungkin ada sanggahan untuk jawabannya tadi? Iya, mungkin kelompok 3 gimana? Ada? Tidak ada, sudah jelas. Baik, kita lanjut ke kelompok 3 ya untuk mempresentasikan media pembelajaran yang sudah dibuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil laporan penyusunan kami, yakni media pembelajaran ekobrik. Ekobrik adalah cara mengolah sampah plastik bekas dengan menggunakan motor plastik bekas yang diisi dengan beragam sampah plastik sehingga penuh dan motor. Oke, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah botol plastik ya. Usahakan ini plastiknya harus sama. Kalau kayak gini nanti pas kita membentuknya itu agak sulit ya. Misal kalau dari narmada, kita usahakan semuanya narmada. Kemudian selanjutnya kita pilih plastiknya, usahakan di sini dia kering supaya nanti kalau sudah dikumpulkan tidak berbau ya. Selanjutnya adalah kita menggunting kecil-kecil. Kita ajari anak-anak sambil kita latih dia ya memegang gunting, kemudian kita gunting. Ini bentuknya boleh tidak beraturan, boleh. Oke, selanjutnya setelah terkumpul banyak, kita ajari dia memasukkan plastik sampah yang tadi itu ke dalam mulut botol. Seperti yang dikatakan tadi itu, usahakan mulut botolnya dia agak besar ya, supaya mudah memasukkan sampah-sampah yang tadi. Setelah kelihatan lumayan banyak, kita pakai nih alat untuk memadatkannya ya, supaya padat. Kita harus tekan-tekan. Usahakan ini harus ya. Di sini kita perlu bantuan orang dewasa ya. Kalau anak-anak kan dia kurang harus ini sampai padat. Kalau sudah seperti itu kita tutup ya. Kalau sudah padat mampu. Setelah terkumpul banyak, misalnya ini udah padat ini ya, kita lem di sini, satukan menjadi satu. Misalnya kita mau bikin pas bunga ini ya, kita gabungkan menjadi satu dengan yang lainnya ya. Sekian mungkin cara pembuatan ekobrik ya, yang sangat mudah untuk anak usia dini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu presentasi dari kelompok 3. Silahkan untuk kelompok 2 dan kelompok 1 mungkin ada tambahan dan masukan untuk
Kelompok 3. Silakan dijelaskan ya kelompok 3 bahwa perbedaan ekobrik dengan penumpukan sampah. Tadi cukup bagus juga ekobrik ya. Media ekobrik mengurangi sampah, sekarang kan sudah banyak sekali kan sampah di sekeliling kita ya, dari sampah dapur, kemudian sampah makanan, ciki-ciki itu kan banyak sekali. Itu bisa kita buat seperti ini. Ini juga bisa kita buat jadi pot bunga, kursi, meja, banyak sekali ya. Oke, untuk media untuk pengenalan ini usahakan hewan yang digunakan itu hewan yang ada di sekitar anak. Ya, jangan sampai nanti yang hewan yang kita gunakan hewan yang jarang atau tidak pernah anak dengar atau lihat, seperti misalkan hewan badak, terus kemudian dinosaurus seperti itu kan agak sulit nanti kan itu bersifat abstrak nanti. Kemudian ada hewan yang hidup di laut kayak ubur-ubur. Nah, terus kemudian seperti itu kan agak sulit. Kemudian yang untuk kelompok 1 bisa ini medianya bisa sebenarnya untuk anak yang usia 3 tahun, tapi untuk yang ekspresinya saja. Oh, kalau kita dapat hadiah itu kita dapat apa? Kita ekspresinya kayak gimana ya? Seperti itu. Oh, senang itu gimana? Berarti harus senyum seperti itu. Dengan kemudian mengucap apa? Alhamdulillah. Nanti ada perkembangan nilai agama dan moralnya juga di sana. Kalau bersedih kita dapat apa? Kalau bersedih itu kalau kita dapat musibah. Kalau dapat musibah berarti kita harus ucap innalillahi, seperti itu. Itu nanti ada nilai selain dari nilai perkembangan sosial emosionalnya, ada juga nilai perkembangan 6-nya, nilai agama dan moralnya, seperti itu. Sebenarnya banyak sekali media yang bisa kita pakai di sekitar kita. Ya, meja, kursi, kemudian tembok, atau bisa juga kita bawa ke luar ruangan. Banyak sekali media yang tersedia di luar ruangan, misalnya batu, kemudian pasir, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang ada di luar ruangan, itu bisa kita pakai, kita bisa gunakan untuk menjadikan media. Tergantung kita nanti kreativitas. Makanya guru PAUD dituntut untuk kreatif, seperti itu ya. Ya, karena memang kita nggak ada media nih, bagaimana kita belajarnya? Itu yang nanti gimana ya, nggak ada media, ya udah kita pakai papan tulis aja. Bisa, tapi nanti bisa kita pakai media yang yuk kalau memang tidak ada media di ruangan ini, ayo sekarang kita ke luar kelas, seperti itu. Kita lihat ini pohon apa, daunnya warna apa, seperti itu. Oh, akarnya di mana? Kemudian ini batu, mungkin mengelompokkan batu yang mulai dari terkecil, sedang sampai yang besar, seperti itu. Jangan kita fokus pembelajaran itu hanya di dalam ruangan. Ya, anak akan lebih senang kalau belajar di luar ruangan. Coba kita bandingkan. Besok mungkin dipraktikkan. Coba dibandingkan mana yang anak yang lebih semangat yang belajar di dalam ruangan dan di luar ruangan, seperti itu ya. Oke. Untuk media baik. Oh, baik, untuk pemilihan medianya jangan sampai kita mau pakai media ini. Jangan sampai ada kita main comot saja, seperti itu ya. Main comot saja media yang mau kita pakai. Sebelum kita menggunakan media ada beberapa yang harus kita ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu ada tujuan. Kita mau apa tujuan kita? Misalkan kita mau agar anak bisa mengenal warna. Kita mau pakai apa nih? Apa media yang bisa mengantarkan, yang bisa kita gunakan agar anak bisa mengenal warna?
Oh, kemarin ada apa aja? Siapa yang pernah? Iya, kertas origami. Bola warna-warni yang kecil-kecil itu. Iya, seperti itu. Kemudian ada juga nanti apa namanya? Perpindahan warna, pencampuran warna. Tuh, mungkin kalian pernah lihat ya, seperti itu. Itu mau kemana? Kalian mau apa tujuannya seperti itu? Sama yang tadi juga saya sudah jelaskan. Tujuan pembelajarannya seperti kayak kalian mau kemana? Misalkan saya mau ke Praia. Ke Praia menggunakan apa? Sepeda motor, sepeda atau pesawat? Iya. Mana yang lebih? Iya. Mana tujuannya? Ya. Kemudian yang kedua yaitu materi. Materinya misalkan, ini bersifat abstrak atau bersifat nyata. Kalau memang yang bersifat abstrak, misalnya kita mau memperkenalkan luar angkasa, misalnya kayak awan, bintang, bulan. Kita mau buat awan, gitu kan bisa kita gunakan kapas atau dakron. Kan bisa. Terus kemudian kita mau buat bulan, ya kan bisa kita print seperti itu. Ya, kemudian yang selanjutnya itu siswanya. Ini siswa ini usia berapa yang kita mau ajarkan? Usia 4 tahun, 3 tahun atau iya, karena berbeda-beda usia, beda-beda juga. Iya, beda juga materi yang kedalaman materi yang harus kita sampaikan. Sama seperti ini. Kita mau menyampaikan ekspresi untuk anak usia kalau untuk usia 3 tahun bisa nggak membaca? Masih belum bisa. Berarti cuma kita bisa memberikan ekspresinya saja. Kalau mungkin anak usia 4, 5, 6 tahun bisa untuk membacanya seperti itu. Kemudian praktis. Jangan sampai media yang kita buat itu meribetkan nanti. Kita mau materi kita tersampaikan dengan dengan mudah, tapi malah kita yang materinya, medianya gimana ini? Medianya seperti itu. Jangan sampai kita ribet sendiri nanti dengan media yang kita gunakan. Jadi harus praktis, harus kita menguasai media yang kita pakai itu. Kemudian yaitu efisien atau waktu. Jangan sampai nanti kita mau belajar misalkan satu hari itu berapa jam, berarti 4 jam ya untuk belajar. Jangan sampai nanti materinya belum cukup karena medianya terlalu banyak, seperti itu. Jadi materinya tidak tersampaikan tepat waktu, seperti itu ya. Baik, mungkin ini saja pertemuan kita minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa minggu depan. Marilah kita tutup perkuliahan pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.